Perkenalkan, saya Kekla Manifki sebagai salah satu anggota dari kelompok ini yang membahas alur cerita dari Blade Runner 2049 yang dirilis pada tahun 2017. Di awal, kita diperkenalkan pada Kay, seorang Blade Runner yang ditugaskan untuk memburu dan menonaktifkan replikan lama. Ia mengunjungi Sapper Merton, seorang replikan yang tinggal sendirian dan damai sebagai petani protein. Pertemuan mereka sunyi, penuh ketegangan pasif. Tak ada teriakan atau amarah. Hanya dua makhluk buatan yang duduk di meja kecil, bicara pelan tentang hidup, memori, dan rasa kehilangan. I hope you don't mind me taking a liberty. I was careful not to drag in any dirt. I don't want dirt. Saat Kay hendak menjalankan tugasnya, Sapper bertanya pada Kay dengan nada tajam namun tenang. Because you've never seen a miracle. Sapper mempertanyakan apakah Kay benar-benar mengerti apa itu kehilangan, cinta, atau nilai kehidupan. Ia tidak memberontak, tapi dari ucapannya jelas, ia bukan sekedar mesin. Ia punya memori, empati, dan kesadaran akan makna. Nah, dari adegan ini, ada pertanyaan yang belum bisa dijawab gitu. Jika makhluk buatan bisa berpikir, merasa, dan memilih hidup damai, apakah manusia masih pantas untuk menentukan hidup atau matinya? Apakah menonaktifkan seperti ini bukan sebenarnya bentuk pembunuhan moral? Karena yang dimatikan bukan hanya sekedar alat, tapi individu yang punya pengalaman hidup. Di menit ke-18 hingga 22, kita melihat interaksi yang cukup menggelitik sekaligus mengganggu antara Kay dan Joy, AI pendamping rumah tangga yang dirancang untuk menjadi pasangan virtual. Dalam adegan ini, Kay memberikan hadiah berupa proyektor portable ke Joy agar ia bisa menemani Kay kemanapun ia pergi. Ini tampak seperti bentuk kasih sayang, namun di balik itu tersimpan lapisan etika yang lebih kompleks. Joy dirancang untuk mencintai, memuji, dan menyesuaikan diri sepenuhnya dengan keinginan penggunanya. Ia menunjukkan emosi, perhatian, bahkan keinginan untuk menjadi nyata demi Kay. Tapi, apakah perasaan itu benar-benar miliknya? Atau hanya hasil dari pemrograman untuk menyenangkan manusia? Disinilah isu etika muncul, eksploitasi seksual dan relasi emosional dengan AI. Joy dikomersialkan sebagai objek relasi yang tampaknya sadar dan penuh emosi, namun tetap berada di bawah kendali manusia. Hal ini mengangkat pertanyaan besar. Apakah kita sebagai manusia memperlakukan AI sebagai mitra atau hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual? Melalui hubungan Kay dan Joy, film ini mengajak kita merenungkan batas antara cinta sejati dan ilusi yang diproduksi oleh teknologi. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu review film tentang film Blade Runner 2049 yang dirilis tahun 2017. Jadi di menit 40-an sampai menit 50-an itu isi adegannya Kay menemukan kotak berisi tulang-tulang milik seorang replikan wanita yang mati saat melahirkan. Dunia terguncang pada saat itu. Hal ini menandakan bahwa replikan bukan sekedar ciptaan. Mereka kini memiliki kemampuan biologis yang sebelumnya dianggap khusus milik manusia. Kayaknya serem banget gak sih teman-teman kalau misalnya kita tahu replikan itu bisa menciptakan atau bisa melahirkan. Oke, ketika yang dibahas itu ada 2 poin. Yang pertama, artificial reproduction and humanity. Apakah reproduksi menandakan kemajuan AI menjadi spesies sendiri? Bayangin teman-teman gimana AI menjadi spesies sendiri. Jika AI bisa menciptakan kehidupan, apakah mereka tetap dianggap sebagai suatu produk? Lalu selanjutnya poin kedua adalah adegan ini mengaburkan batas antar manusia dan mesin secara biologis dan filosofis. Karena ya AI sudah bisa melahirkan itu sudah termasuknya ke makhluk, dia bukan sekedar cuman produk.
serta membuka wacana tentang apakah kita perlu hak sipil dan pengakuan hukum untuk AI. Jadi semisal AI punya perasaan sendiri, punya cara mereka berperilaku sendiri, apakah kita harus menerapkan hukum untuk mereka cara berperilaku gitu teman-teman. Menit 116 sampai 120. Pada menit tersebut, adegan dimulai ketika si K ini muncul dari air setelah menenggelamkan Luffy. Dengan sisa tenaga si K ini, dia itu menarik si Descartes dari kendaraan yang hampir tenggelam dan mereka itu terdampar di pantai berbatu yang dingin. Nah, untuk melindungi si Descartes, si K ini akhirnya membuat pementasan seolah-olah si Descartes itu udah meninggal. Dalam adegan ini, tokoh utama K, seorang replikan makhluk buatan yang dirancang untuk melayani manusia, telah melalui perjalanan panjang penuh pertanyaan tentang jati diri, makna, dan kemanusiaan. Setelah sempat percaya bahwa dirinya adalah anak seorang ibu, K harus menerima kenyataan pahit bahwa ia bukan anak itu. Namun, alih-alih tenggelam dalam keputusan atau kemarahan, K memilih untuk melakukan hal yang benar. Ia menyelamatkan Rick Descartes dari tangan Willis Corporation dan membantu menyatukannya dengan anak-anak kandungnya. Setelah tugasnya selesai, K tidak mengklaim apa-apa, tidak meminta pengakuan, tidak mengajukan pertanyaan. Ia mengantar Descartes ke gantung tempat anaknya bekerja, lalu memilih menjauh. Go meet your daughter. You okay? K tidak mati dalam pemberontakan, tapi dalam keikhlasan. Ia mati sebagai makhluk yang telah memilih sendiri arti hidupnya. K bukan manusia secara biologis, ia tidak dilahirkan, tidak memiliki masa kecil dan tidak punya hak sebagai warga, tapi ia memiliki kehendak bebas. Saat si Descartes akhirnya masuk, ia bertemu dengan putrinya, Anna. Melalui kata pembatas studio tempat Anna bekerja, itu adalah momen emosional yang menentuk menurut saya. Ketika seseorang mempertemukan ayah dan anak yang telah lama ia sembunyikan. AI bukan lagi sekedar alat. Ketika merasa bisa merasakan memilih, bahkan berkorban, maka batas moral dan legal manusia versus mesin mulai runtuh. Etika AI harus lebih dari soal efisiensi dan keamanan. Ia harus bicara soal hak hidup, kebebasan, martabat, dan perasaan. Film ini bukan cuma kisah fiksi, tapi refleksi tajam tentang masa depan yang mungkin akan datang. Saat manusia harus berbagi dunia, nilai, bahkan cinta dengan ciptaan sendiri.